Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Saputri. Saya dosen dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Priensewu. Saya di sini akan menjelaskan tentang kontrak pembelajaran pada mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita. Sebelum kita memulai, sedikit profil tentang saya. Nama lengkap Nurwinda Saputri, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Saya mengampu 3 mata kuliah. Yang pertama, asuhan neonatus, bayi dan balita. Yang kedua, asuhan kebidanan kehamilan dan keterampilan dasar kebidanan. Sebelum mahasiswa melakukan perkuliahan, tentunya mahasiswa harus mentaati tata tertib yang berlaku. Yang pertama, mahasiswa wajib menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Kemudian, mahasiswa membaca Al-Quran setiap pagi. Harapannya semoga mahasiswa bisa membaca Al-Quran beserta artinya setiap hari. Kemudian sebelum memulai, maka mahasiswa membaca doa terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, memberikan informasi terkait perkuliahan 1 hari sebelum perkuliahan di jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 15, sehingga dosen tersebut dapat mempersiapkan mata kuliah yang akan diberikan esok hari. Kemudian penggunaan HP. Mahasiswa boleh menggunakan HP sesuai dengan instruksi yang diberikan. Bila HP digunakan untuk mencari referensi, melihat video pembelajaran yang saya berikan, mahasiswa boleh menggunakan HP dengan mode silent. Selanjutnya, menggunakan masker. Selama masa pandemi, selama COVID-19, mahasiswa wajib menggunakan masker dan dosen juga menggunakan masker saat perkuliahan. Selanjutnya, datang maksimal 5 menit sebelum jadwal perkuliahan. Bila mahasiswa terlambat, saya akan memberikan waktu toleransi 15 menit. Untuk pertemuan pertama, mahasiswa bila terlambat lebih dari 15 menit, maka saya akan tetap izinkan untuk masuk dengan peringatan. Gunanya untuk kita memberikan toleransi, kita memberikan jadwal waktu. Harapannya mahasiswa di sini bisa disiplin dan bisa menghargai waktu yang sudah diberikan. Bila mahasiswa tidak hadir, maka saya akan mengalfa atau menyatakan bahwa dia tidak mengikuti perkuliahan. Namun bila ada kendala, misalkan mahasiswa izin, sakit, orang tua sakit, meninggal, dan sebagainya, boleh menghubungi saya 1 hari sebelum perkuliahan. Dan yang terakhir, mahasiswa wajib membawa keperluan perkuliahan, misal seperti buku, ballpoint, bahan ajar, modul, kemudian laptop bila ada. Dosen pengampu pada mata kuliah ini ada 4, saya sendiri Nurwinda Saputri, kemudian ada Ibu Zul Istiqomah Hasim, ada Ibu Yosi Wijayanti, dan Ibu Apri Sulistianingsih. Penjabaran mata kuliah RPS asuhan neonatus, bayi dan balita ini sesuai dengan format yang diberikan Universitas Muhammadiyah. Di sini ada mata kuliah, semester, kemudian SKS, kode MK, dan dosen pengampu. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang diharapkan, sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus mahasiswa meningkat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mampu menjelaskan kebutuhan dasar neonatus, bayi dan balita dengan capaian C1 dan C2. Mampu mengaplikasikan evidence base dalam asuhan neonatus, bayi dan balita. Mampu memahami dan melakukan prosedur keterampilan dasar. Mampu memahami pengenalan tanda bahaya. Mampu melaksanakan pemantauan tumbuh kembang. Mampu melaksanakan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan. Mampu memahami manajemen asuhan, mampu memahami termogulasi, dan mampu memahami kajian secara Islam. Pertemuan ini terdiri dari 2 bagian, 7 minggu PTS dan 7 minggu PAS. 7 minggu PTS ini berdasarkan bahan kajian, yaitu ada ruang lingkup asuhan,
kemudian penyulit komplikasi, adaptasi, evidence base, indikator tumbuh kembang, penilaian perkembangan bayi, kajian Islam, dan MTBM atau MTBS. Kegiatan ini kemudian setelah selesai akan dilakukan UTS atau PTS penilaian pada tengah semester. Setelah itu dilanjutkan pada materi selanjutnya 7 minggu pertemuan kemudian. Ada asuhan pada neonatus, bayi dan balita, belajar tentang pemasangan NGT, penanganan kegawat daruratan neonatus, masalah-masalah yang terjadi pada anak, praktik imunisasi, sistem rujukan, evaluasi pertolongan pertama, kemudian adanya tim teaching. Setelah itu kita akan melakukan penilaian kembali di PAS atau ujian akhir bersama dengan ujian akhir praktek beserta ujian akhir teori. Di sini ada peta kompetensi. Peta kompetensi ini berdasarkan capaian pembelajaran pada mata kuliah, berdasarkan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Kemudian metode penilaian yang digunakan ada nilai tugas, nilai kuis, nilai tengah semester, nilai akhir semester, kemudian ada nilai praktik yaitu 100%. Pada mahasiswa ini dikatakan lulus bila mahasiswa mengikuti perkuliahan 75% kehadiran dan mahasiswa melaksanakan penilaian evaluasi seperti mengumpulkan tugas, mengikuti kuis, mengikuti PTS, PAS, dan ujian praktikum. Adapun buku referensi yang digunakan buku utama, tetapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa boleh membawa buku referensi lain atau bahan lain berdasarkan evidence base. Ya, selanjutnya sistem metode pembelajaran dan pengalaman belajar. Pada sistem perkuliahan ini berpusat pada mahasiswa atau student center learning dengan harapan mahasiswa di sini bisa belajar cara menganalisa sebuah masalah dan bisa berpikir secara kritis. Metode yang saya gunakan pada pembelajaran ini ada metode klasikal. Jadi metode ini saya gunakan pada materi-materi dasar atau konsep, sehingga mahasiswa memahami terlebih dahulu konsep-konsep dasar dari asuhan neonatus bayi dan balita. Kemudian ada metode diskusi, ada 2 jenis mahasiswa. Yang pertama bisa melakukan presentasi makalah di depan kelas. Kemudian ada juga metode diskusi lain yaitu small discussion group. Mereka akan membagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, metode penyelesaian masalah atau problem based learning. Jadi, saya akan mengarahkan mahasiswa untuk mengamati atau mencermati masalah yang terjadi di lingkungan mereka terkait bayi baru lahir. Misalkan tentang mitos yang beredar di sekitaran mereka terhadap bayi baru lahir, apa saja. Kemudian mereka akan mencari fakta dengan mencari literatur dari hasil penelitian, mencari referensi yang terbaru terkait penyelesaian fakta dari mitos tersebut. Nah, selanjutnya ada metode praktik. Jadi metode praktik ini ada 2 yang saya gunakan. Yang pertama role play. Role play ini biasanya saya gunakan di kelas dengan bermain peran. Kemudian ada praktik di laboratorium. Biasanya saya menggunakan laboratorium ini pada materi-materi seperti pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, penggunaan inkubator, pemeriksaan resusitasi, dan pemasangan NGT. Pengalaman belajar apa yang mahasiswa bisa dapatkan? Pada metode diskusi presentasi makalah, mereka akan belajar bagaimana cara berbicara di hadapan banyak orang. Hubungannya dengan apa? Penyuluhan pada saat nanti mereka berada di desa. Mereka sudah terbiasa berbicara dengan sistematik menggunakan SAP yang baik dan benar. Mereka juga akan belajar mencari literatur hasil penelitian yang terkini. Kemudian mereka juga bisa belajar mencari berbagai masalah
dari studi kasus beberapa masalah yang terjadi. Kemudian mereka juga bisa melihat video pembelajaran, bahkan mereka juga bisa membuat video pembelajaran mereka sendiri. Yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan praktikum dengan menambah skill praktik mereka di laboratorium. Selanjutnya, sebelum saya tutup, ada sedikit quote. Informasi adalah kunci penting dalam memenangkan sebuah pertarungan. Maka, seimbangkan kemampuan berpikir dan ilmu yang kita miliki. Jangan berhenti mengejar mimpi dengan berilmu, maka akan kau raih kesuksesanmu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.